Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pertemuan keempat kali ini untuk pelajaran balaghah telah sampai kepada bab pertama yang menjelaskan tentang tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadhimu sarrihu rahimahumullah wa nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharain amin. Al-babu tawi bab al-awwalu kang kawitan tasbihu iku nerangno tasbih. Tashbihuna dalalatun ala ishtirak amrayni fi ma'nan bi alatin atak. Arkanuhu arba'atun wajhun adah wa tarafahu fattabi' sublan najah fasun wa hissiyani minhu tarafan aidan wa aqliyani aw mukhtalifan. Tasbihuna utawi kang aran tasbih mungguh kita inda ulama'il bulagha mungguh ulama ahli balaghah. Dalalatun niku oleh nuduhaken lafat ala istirakin ing atase makna sekutonan. Ala istiraki amra ini ing atase makna sekutonane perkara loro. Fi maknan ing dalem makna suci bi alatin kelawan alat ata kang teka apa alat ka ing sira. Arkanuhu tawi pira-pira rukune tasbih arba'atun niku ana papat. Wajuhun rupane wajah syabih, adatun lan adat tasbih, wa tarafahu lan jus lorone tasbih ay musyabbah wa musyabbabih. Khotabi' mongko anuta sapa sira sublan najati ing pira-pira dalane keselamatan. Faslun ay hada faslun utawi iku fasal suci. Wa hisiyani lan iku bangsa hisi karone minhu saking tasbih. Atorofani utawi jus lorone tasbih. Aidon halimane wa aqliyani lan bangsa akli karone. Mukhtalifani utawa selang-seling karone. Jadi tasbih atau penyerupaan, secara arti ya, menurut ulama bulagha yaitu ketika ada suatu lafaz, ada suatu kata yang menunjukkan makna ishtirak, menunjukkan makna ishtiraknya dua perkara di dalam satu makna dengan menggunakan alat atau media atau adat tasbih. Itu pengertian dari tasbih menurut ulama ahli balaghah. Contoh untuk mensifati Zaid, seorang yang pemberani, kita mengatakan Zaidun kal asadi. Zaid seperti harimau, seperti macan. Artinya menyerupakan diri Zaid dengan asad, dengan macan,
Di dalam segi apa? Di dalam segi keberaniannya. Arkanuhu arba'atun wajhun adah wa tarafahu fattabi' sublan najah. Rukun dari tasbih itu ada 4. Yang pertama wajhun. Yang pertama ada yang namanya wajah sabih. Ada wajah sabih, atau bahasa lain bentuk penyerupaannya itu di dalam segi apa. Yang kedua ada adat tasbih, misal menggunakan huruf jar kaf. Yang ketiga ada yang namanya musyabbah. Yang keempat ada musyabbah bih. Musyabbah yang diserupakan, musyabbah bih itu objek yang diserupai itu apa? Tuh. Contoh seperti kamu katakan Zaidun kal asadi, Zaid seperti macan. Maka pada contoh ini posisi lafadz Zaidun itu sebagai musyabbah ya. Terus lafadz al-asad sebagai musyabbah bih. Sedangkan kafnya itu sebagai adat tasbih. Terus wajah sabihnya di mana? Wajah sabihnya yaitu keserupaannya di dalam segi apa? Di dalam keberanian. Bijami isajaati, di dalam semua sifat keberaniannya. Faslun wa hisyani minhu tarafan aidan wa aqliyani al-mukhtalifan. Dan selanjutnya itu menerangkan bahwa tasbih bahwa musyabbah dan musyabbah bih itu ada kalanya bersifat hissi. Keduanya bersifat hissi, artinya bisa diraba, bendanya itu tampak, atau kedua-duanya bersifat akli ya, bersifat akli, tidak tampak. Tidak tampak dalam artian ya kita bisa mengerti hal tersebut ketika kita memikirkan gitu. Al-mukhtalifani atau keduanya berbeda. Artinya keduanya berbeda ini memungkinkan tersusun dari hissi dan akli, ataupun kebalikannya, tersusun dari akli dan hissi ya. Contoh yang tampak keduanya artinya penyerupaan antara musyabbah dan musyabbah bih itu antara yang diserupakan dengan objek penyerupaan itu tampak ya, artinya bisa dilihat menggunakan salah satu, atau bisa dirasakan menggunakan salah satu dari panca indera. Contohnya ini kok ya, Zaidun kal asadi, Zaid seperti macan. Antara Zaid dan macan itu benda-benda atau objek-objek yang memang bisa kita lihat, pun bisa kita dengar seandainya bersuara, dan bisa kita rasakan ketika kita sentuh. Ketika kita bau dengan menggunakan hidung pun ada baunya. Nah, itu contoh yang berupa
hissi keduanya. Yang kedua, antara musyabbah dan musyabbah bih itu ada kalanya keduanya bersifat akli, ya, bersifat akli. Keduanya bersifat akli, oke, bukan bersifat hissi. Contoh, ada seorang mengatakan seperti ini, al-ilmu kal hayati, al-ilmu utawi ilmu, kal hayati iku koyok kehidupan, atau ilmu itu diibaratkan layaknya kehidupan, layaknya sesuatu yang memberi peran yang sangat penting di dalam jasad kita atau di dalam diri kita. Pada contoh al-ilmu kal hayati, di situ musyabbah dan musyabbah bih sama-sama sesuatu yang memang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa pula didengar, ya, tidak bisa didengar. Akan tetapi kedua-duanya ketika kita pikirkan itu ada gitu. Atau contoh yang lain, kebalikan dari contoh tadi, yang awal tadi, ada orang mengatakan al-jahlu kal mauti, al-jahlu tawi bodoh kal mauti koyok mati. Jadi musyabbah yang berupa sifat bodoh itu diumpamakan dengan musyabbah bih yang berupa kematian. Wajah syabihnya di mana pada contoh ini? Contoh ini yaitu sama-sama tidak ada memberi, tidak memberi manfaat. Mukhtalifani, atau beda keduanya. Beda keduanya memungkinkan musyabbah bersifat hissi dan musyabbah bersifat akli. Atau memungkinkan musyabbah bersifat akli dan musyabbah bersifat hissi. Contoh, ada kata-kata seperti ini, at-tabibu as-su'u kal mauti. At-tabibu utawi tabib, as-su'u kang ala, kal mauti ku kaya mati. Pada contoh di situ musyabbah itu bersifat hissi. Musyabbah, siapa yang musyabbah di situ? Topik. Musyabbah bih bersifat akli yang berupa lafadz maut, ya, yang berupa lafadz maut. Wajah syabihnya di mana? Wajah syabihnya artinya sama-sama tidak memberi manfaat, ya. Jadi dokter sing gak ngerti, dokter sing Allah, dokter sing istilahnya tidak kompeten, itu sama dengan kematian dalam artian la naf'alahu, tidak ada kemanfaatan, ya, la naf'afi, tidak ada kemanfaatan di dalam dirinya. Terus ada kalanya kebalikan dari contoh tadi, musyabbah bersifat akli dan musyabbah bih bersifat hissi. Contoh, al-ilmu kan
nuri. Al ilmu utawi ilmu kan nuri iku kaya nur, kaya cahaya. Musyabbah yang berupa lafadz ilmu ya, itu bersifat akli. Kemudian musyabbahnya yang berupa an-nur, musyabbahnya yang berupa lafadz an-nur itu bersifat hissi karena bisa tampak, bisa dilihat dan juga bisa dirasakan. Wal wajhu ma yashtarikani fihi wa dakhilan wa kharijan fihi. Wal wajhu lan utawi aran wajah syabih ma iku barang yashtarikani kang sekutonan apa tarafen ay musyabbah wa musyabbah bih fihi ing dalem ma wa dakhilan lan mlebu ing dalem hakiki tarafen tulfi namana sapa sira tulfi namana sapa sira hi ing al wajhi ta wajah sabeh wa kharijan lan metu saking makna hakiki tarafen. Jadi wajah sabeh yaitu mayastarikani fihi, sesuatu di mana musyabbah dan musyabbah bih saling bersekutu di dalam hal tersebut. Ya, artinya sisi persamaan, ya, sisi persamaan antara musyabbah dan musyabbah bih. Contoh ketika saya mengatakan Zaidun kal asadi, Zaidun utawi Zaid kal asadi ku koyok macan. Lah wajah sabenya di mana? Wajah sabenya fi saja'ah di dalam segi keberaniannya, di dalam segi podo-podo wanine, podo-podo kendele, sama-sama seorang yang pemberani, sama-sama kental, podo-podo kental. Wadakhilan wa kharijan fihi, antara musyabbah dan musyabbah bih ada kalanya musyabbah dan musyabbah bih itu merupakan sesuatu yang sama, sesuatu yang sejenis. Contoh ketika saya katakan hada saub hakada, hada saubu tawi ikilah klambi, hakada koyok menggini, ya, klambi iki koyok iki, ya, bahasa mudanya. Maka di situ kita mengatakan menyerupakan satu baju dengan baju lainnya. Mergo apa? Mergo podo, nggo podo bentuke, nggo podo jenise, atau podo warnane. Ada kalanya antara musyabbah dan musyabbah bih itu kharijan, atau keluar dari hakikihnya musyabbah dan musyabbah bih. Seperti saya contohkan ketika saya katakan Zaidun kal asad, Zaid seperti macan. Antara Zaid dan Asad itu sesuatu yang berbeda. Antara musyabbah dan musyabbah bih itu sesuatu yang tidak sama. Zaid seorang manusia, sedangkan Asad termasuk bagian dari jenisnya macan, ya, jenisnya binatang buas. Ya, sesuatu yang berbeda. Wa kharijun wasfun haqiqiyun jala bihissin aw aqlin aw nisbiyin tala
wa kharijun lan utawi wajah sabeh kang metu saking torofen atau metu saking musyabbah lan musyabbah bih. Wasfun niku ana kalane rupa sifat hakikiyun kang bangsa hakiki, jala kang pertelo apa wasfun hakiki, bihisin kelawan ponco indra, bihisin kelawan ponco indra, awaklin utawa akal. Aunisbiyun utawa sifat kang bangsa idhofi, tala kang ngiring-ngiringi apa nisbiyun. Jadi wajah sabeh yang kharij itu ada kalanya berupa apa? Sifat yang hakiki, ada kalanya berupa nisbiyun atau sifat yang bangsa idhofi. Sifat yang berupa hakiki, sifat yang berupa hakiki tadi itu ada kalanya hissi, ada kalanya akli, ada kalanya hissi, ada kalanya akli. Sifat yang berupa hissi ini kenapa? Sifat yang berupa hissi yaitu suatu sifat yang bisa diraba dengan panca indera, bisa dirasakan dengan panca indera. Artinya ya memungkinkan dia berupa bentuk, memungkinkan dia berupa ukuran, gerak, suara, atau bau-bauan, atau rasa dingin, rasa panas, atau rasa berat, rasa ringan. Ada kalanya sifat tadi berupa akli, yaitu setiap sifat yang dapat dinyatakan dengan akal. Artinya sesuatu yang ketika kita menilainya itu, ketika kita pakai rasional gitu, bukan pakai panca indera. Contoh kecerdasan, ilmu, ya, sifat marah, sifat sabar, pemurah dan sebagainya. Dan wajah sabeh yang kharij ada kalanya berupa nisbi atau bahasa lain idhofi. Secara pengertian itu apa? Yaitu ayakuna maknan muta'alliqan bisyai'aini, yaitu wajah sabeh kharij yang berupa nisbi yaitu suatu makna yang mempunyai hubungan dengan syai'aini, dengan dua perkara, atau dengan musyabbah dan musyabbah bih. Ya, saya lagi. Jadi kharij yang berupa nisbi, kharij itu wajah sabeh yang berupa suatu perkara atau suatu makna atau sifat yang berada di antara dua perkara. Artinya berada di antara musyabbah dan musyabbah bih. Seperti contoh menghilangkan hijab di dalam menyerupakan hujjah dengan matahari. Karena hal itu, artinya menghilangkan hijab itu bukan merupakan sifat yang melekat pada hujjah
atau sesuatu yang menetap pada matahari, tetapi merupakan sifat yang melekat di antara keduanya. Artinya matahari bisa terhalang, bisa terhijab, mungkin karena awan atau mendung, atau karena gunung yang tinggi dan sebagainya, pohon dan sebagainya. Nah, seperti itu. Yang mana hujjah itu juga bisa menghilangkan apa? Menghilangkan kesamaran, menghilangkan ketidaktahuan. Fawahidan yakunu au mu'allafan wallahu alam shawab. Ya, cukup sekian pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa memberi manfaat, semoga bisa difahami. Seandainya ada yang tidak paham, ada yang belum dimengerti, silakan nanti ditanyakan pada pertemuan daring kita. Silakan ditanyakan mana saja yang belum dianggap paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.